Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori ketiga periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Serafina Suni SPD. Nomor induk mahasiswa 2023 1063 112498. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada materi statistik, khususnya ukuran penyebaran data, guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 periode 2 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan belajar mengajar pada hari ini, kita awali dengan doa. Saya minta salah satu untuk pimpin kita berdoa. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Mbak Evania Molo, Martinus Atitus, Risilda, Alosius Gonza, Evandrius, Fania Angelica, Gracela Sera, Rindi, Ana Seran, Clementino, Maria de Silva, Sariati, Agnes Monica. Baik, pelajaran hari ini kita masih materinya tentang statistik. Kemarin kita sudah bahas sedikit statistik. Sudah atau belum? Sudah. Kemarin yang kita bahas apa? Grafik. Grafiknya ada berapa? 3 di sebelah. Yang kedua median. Yang berikut adalah Modus. Min, kata lainnya itu adalah rata-rata. Pernah dengar kata rata-rata? Biasanya rata-rata apa? Nilai rata-rata. Di sini kita bahas nilai rata-rata. Sedangkan median itu adalah nilai tengah. Oke, baik. Di sini LKPD-nya nanti ada 2. Yang satu dalam bentuk kertas seperti ini. Terus yang mau nanti dipresentasikan kita tulis di kertas kantong. Ya, silakan beri nama kelompok masing-masing. Boleh kelompok 1, boleh atau lebih bagus pakai nama apa? Nama kelompok bisa pakai nama hewan. Yes.
Sudah? Ayo sekarang selain salin di LKPD-nya, salin juga di kertas karton. 20 menit saya kasih waktu. Tapi hasilnya pasti beda. Iya toh? Tidak mungkin sama. Bisa terletak satu kelas interval, tetapi nilainya pasti beda. Cepat. Bisa? Bisa lihat? Bisa. Iya. Saya menjelaskan min. Untuk menentukan min, kita harus tentukan titik tengahnya dulu. Jadi nilainya itu 30 sampai 39, titik tengahnya itu 34,5. 40 sampai 49 itu titik tengahnya 44,5 dan seterusnya. Ini dari yang berikut itu untuk menentukan kolom yang berikut itu kita kalikan fx kali fx. 1 kali 34,5 itu 34,5. 3 kali 44,5 133,5. 11 kali 54,5 599,5 dan seterusnya. Jumlah semua frekuensi dari jumlah frekuensi itu 120 dan jumlah FI dan FI kali XI 8.880. Kita masuk pada rumusnya. X bar sama dengan sigma FI kali XI bagi dengan sigma FI. X bar sama dengan 8.800 bagi 120. 8.880 ini jumlah dari FI kali
XI. Jadi jumlahnya itu 8.880. 120 ini daftarin jumlah frekuensi. Jadi 8.000 bagi 8.880 bagi 120 itu 74. Materi berikutnya Jadi baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai median. Nah, untuk menentukan nilai median ini kita harus cari frekuensi kumulatifnya. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita teman-teman nggak bisa lihat. Di sini frekuensi yang pertama adalah 1. Jadi kita tulis kembali 1 di sini. Nah, untuk frekuensi yang selanjutnya, teman-teman bisa lihat di sini 1. Berarti kita tambahkan atau kita jumlahkan dengan yang ini, sehingga 1 tambah 3 sama dengan 4. Maka frekuensi kumulatif selanjutnya adalah 4. Begitupun berikutnya. 4 ditambah 11 hasilnya 15. Berarti frekuensi yang ketiga, frekuensi kumulatif yang ketiga adalah 15. Begitupun sampai selesai. Nah, sekarang kita masuk pada langkah pengerjaan. Langkah yang pertama, kita menggunakan rumus X2 sama dengan X1/2 dikali dengan N. Nah, N ini merupakan jumlah frekuensi seluruhnya, yaitu 120. Maka 1/2 dikali 120 hasilnya adalah 60. Nah, 60 ini terletak pada kelas interval kelima. Kenapa? Teman-teman lihat. Di sini ada kenapa kelima? Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 60 ini dia terletak di antara 79. Karena di sini kan 36. Berarti di sini mulai dari 37 sampai dengan 79. Maka nilai 60 berada pada kelas interval yang kelima, yaitu 79. Jadi kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu menggunakan rumus ME sama dengan TB ditambah N/2 dikurang FK dibagi dengan FE dikali dengan C. Nah, FK ini ada apa teman-teman? Jadi FK ini merupakan jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Misalnya di sini jumlah frekuensi kumulatif adalah 79, maka sebelumnya itu adalah 36, maka kita pasang di sini. Selanjutnya untuk N itu kan jumlah frekuensinya tadi yang kita dapat itu 120, maka kita pasangkan 120 dibagi 2 dikurang dengan 36 dibagi 43. 43 ini merupakan jumlah frekuensi media, kelas median. Ini 43 dikali dengan 10. 10 ini merupakan panjang kelasnya. Misalnya 30 sampai 39 panjangnya 10. 40 sampai 49 panjangnya 10. Jadi dikali dengan 10. Selanjutnya kita masuk pada perhitungannya. Jadi, untuk titik bawahnya, titik di bawah itu kita lihat di sini kelas interval K5. Jadi di ini dikurangi 70 ini dikurangi dengan 0,5. Jadi 70 kurang 0,5 hasilnya adalah 69,5. Jadi 69,5 ditambah 120 dibagi 2 hasilnya 60. Jadi 60 dikurang 36 dibagi 43 dikali dengan 10. Selanjutnya 69,5 ditambah 60 kurang 36 hasilnya adalah 24. 24 dikali 10 hasilnya 240. Jadi 240 dibagi dengan 43. Selanjutnya 69,5 ditambah 5,58 ini didapat dari 240 dibagi 43. Jadi 69,5 tambah 5,58 hasilnya adalah 75,08. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian modus. Penentuan modus kita lihat dari nilai yang sering muncul. Di sini nilai yang sering muncul adalah 43. Jadi 43 kurang 21. D1-nya kita tentukan selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi 43 kurang 21 sama dengan 22. D2-nya kita tentukan kelas modus dengan kelas sesudah. Jadi 43 kurang 32 sama dengan 11. Jadi panjang kelas interval. Kita masuk pada rumus. MO sama dengan TB tambah dalam kurung D1 tambah D2 dikali dengan C. Di sini TB kelas modus yaitu 69,5. Karena di sini kelas modusnya 43, jadi di sini titik bawahnya 70 kurang 0,5. Jadi
69,5 tambah D1-nya 22 per 22 tambah 11 dikali dengan 10. 69 sama dengan 69,5 tambah 22 per 33 dikali dengan 10 sama dengan 69,5 tambah 220 per 33 sama dengan 69,5 tambah 6,66 sama dengan 76,16. Baik, apakah dari kelompok lain yang ingin mau bertanya, kami persilahkan. Tidak ada. Pas, ya ada. Lepas, terikat. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kami tutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Dari kelas, misalnya 50 sampai 52 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, sebagai materi pertama akan menjelaskan tentang mean dan median. Yang pertama kita akan yang akan jelaskan adalah mengenai mean. Untuk kita dapat menentukan mean, terlebih dahulu kita harus mengetahui titik tengah dari nilai, misalnya 50 sampai 54, titik tengahnya adalah 52. 55 sampai 59 adalah titik tengahnya adalah 57. 60 sampai 64 titik tengahnya adalah 62 dan seterusnya. Nah, selain itu kita harus menentukan juga FI kali XI. FI ini adalah frekuensi dan XI ini adalah titik tengah. Kita mengkalikan antara frekuensi dan titik tengah. 2 kali 52 sama dengan 104. 4 kali 57 sama dengan 228. 8 kali 62 sama dengan 496 dan juga seterusnya. Nah, kita langsung masuk saja pada rumus dan perhitungannya. Mean X bar sama dengan sigma XI kali FI per sigma FI. X bar sama dengan 2774. Nah, 2774 ini kita peroleh dari mana? Dari jumlah keseluruhan nilai yang diperoleh dari FI kali XI. Jadi 104 dijumlahkan tambah 228 tambah 496 tambah 1072 tambah 720 tambah 154 hasilnya adalah 2774. Nah, 2774 dibagi dengan sigma FI atau frekuensi. Nah, 42 itu diperoleh dari mana? Dari jumlah keseluruhan frekuensi. 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 10 tambah 2. Jadi 2774 per 42 sama dengan 66,047. Nah, kita lanjut ke median. Untuk langkah yang pertama, kita harus tentukan terlebih dahulu frekuensi kumulatifnya. Misalnya di sini frekuensinya adalah 2. Kita tulis 2. 2 ini kita jumlahkan dengan 4. 2 tambah 4 sama dengan 6. 6 tambah 8 sama dengan 14. 14 tambah 16 sama dengan 30. 30 tambah 10 sama dengan 40 dan seterusnya. Langsung saja kita masuk ke perhitungannya. Baik, ini sebenarnya tapi kan agak jelek. Median I2 sama dengan 1 per 2 kali N. I2 sama dengan X 1 per 2 kali 42. 42 ini kita peroleh dari mana? Ya, dari jumlah keseluruhan frekuensi yaitu 42. D2 sama dengan 21. 21 ini kita peroleh dari 42 bagi 2 sama dengan 21. Nah, artinya data urutan yang ke-21 ini berada pada kelas interval keempat, yaitu 65 sampai 69. Kenapa dia berada pada data interval yang keempat? Karena di sini kita jumlahkan dari frekuensinya itu 2 tambah 6 sama dengan 2 tambah 6 tambah 14, hasilnya belum mencapai sampai ke 21. Jadi data 21 ini berada pada kelas interval yang keempat, yaitu 16 dan 30. Nah, kita langsung masuk saja ke langkah yang kedua. Rumusnya adalah ME sama dengan TB tambah N per 2 kurang FK per FFE kali C. Nah, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu yaitu tepi bawah. Tepi bawah ini kita peroleh dari mana? Dari data interval yang kita dapat, itu data interval yang keempat. Nah, di sini adalah nilainya 65. 65 ini dikurangi dengan 0,5. Jadi 65 kurang 0,5 hasilnya adalah 64,5. Tambah 42 N. N yaitu jumlah dari keseluruhan frekuensi, yaitu 42 per 2. Terdapat pada rumus kurang 14 frekuensi kumulatif, yaitu 14 per 16. 16 ini adalah frekuensi median, yaitu 16 di sini, kali dengan 5. 5 ini adalah panjang dari kelas. 5
Misalnya 50 sampai 54 ini panjangnya adalah 5, dan 55 sampai 59 panjangnya juga 5, dan seterusnya. Jadi sama dengan 64,5 tambah 21. 21 ini kita peroleh dari mana? 42 per 2 sama dengan 21 per 14 bahagi dengan 16 kali dengan 5 sama dengan 64,5 tambah 7 per 16. 7 ini diperoleh dari mana? 21 per 14 kali dengan 5 sama dengan 64,5 tambah 35 per 16. 35 ini kita peroleh dari 7 kali 5 sama dengan 35 per 16 sama dengan 64,5 tambah 2,18 hasilnya adalah 66,64. Baik teman-teman, mungkin teman-teman meragukan dari jawaban kami, teman-teman bisa melakukan di sini. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya mengenai modus. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pada bagian modus. Di sini yang pertama kita harus tentukan D1-nya. D1 kita dapat dari mana? Jumlah frekuensi atau jumlah nilai yang paling banyak muncul dikurangi dengan nilai sebelum frekuensi, yaitu 16 kurang dengan 8 sama dengan 8. Ini duanya 16 dikurangi nilai setelah frekuensi yaitu 10, jadi 16 kurang 10 sama dengan 6. Kita masukkan pada rumus MO sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 kali C. D di bawahnya itu kelas interval nilainya itu 65 dikurang dengan 0,5 sama dengan 64,5 ditambah dengan 8 per 8 kurang 6 kali dengan 5. Ininya itu adalah sepanjang kelas. Lalu 64,5 ditambah dengan 8 per 14 kali 5. 64,5 ditambah dengan 40 dapat dari 8 kali 50 per 14 kali 5. 64,5 ditambah dengan 2,85 hasilnya adalah 67,35. Baik teman-teman, sampai sini apakah ada pertanyaan? Bagi semua sudah tahu bagaimana cara menentukan min, median, modus. Saya perjelaskan sekali lagi. Untuk menentukan min, langkahnya adalah kita tambahkan salah satu kolom F, X, Y atau titik tengah. Terus kolom yang berikutnya adalah frekuensi dikalikan dengan titik tengah. Terus dijumlahkan. Rumusnya seperti itu, gitu. Median. Kelompok ini tadi mengatakan bahwa langkah yang pertama adalah menentukan kelas median, bukan menentukan median. Beda median dengan kelas median ya. Kelas median itu ditentukan menggunakan rumus I2 sama dengan X per 2N. N ini adalah jumlah frekuensi. Hati-hati, langkah yang pertama itu menentukan kelas median, bukan median. Bisa ini? Bisa. Sedangkan yang lain-lainnya tadi sudah tahu. Kelas median, kita lihat contohnya di sini. Ini dia terletak pada interval kelima. Interval kelima itu bukan hanya 79, tetapi 70 sampai 79. Oh iya, saya tekankan lagi. Kelas interval itu yang mana? Ini. Kelas interval yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu yang namanya kelas interval. Hati-hati, beda. Kelas interval itu beda. Bisa? Sedangkan untuk perhitungannya frekuensi kumulatif, saya rasa semua paham. Menjumlahkan frekuensi dari kelas interval yang pertama sampai dengan kelas interval yang terakhir. Kalau jumlahnya tidak sama dengan jumlah frekuensi, berarti kita harus hitung ulang. Karena jumlah frekuensinya harus sama dengan total dari frekuensi kumulatif. Sedangkan untuk modus paling gampang, yang susahnya apa? Ya dong? Ya. Nilai paling banyak muncul ada pada frekuensi 40 derajat.
60 sampai 70 D1 itu 43 kurang dengan D2 43 kurang bisa ini? Bisa? Bisa selesai. Untuk tugasnya nanti kita kirim di grup. Silakan dikerjakan dan di atau ada yang masih mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti pelajaran hari ini kita cukup. Sebelum saya tutup, Rindi, apa yang kita pelajari hari ini? Menentukan nilai min, median, dan modus dalam bentuk kelompok. Disajikan dalam bentuk berkelompok. Agnes, untuk menentukan nilai min, rumusnya Star sama dengan sigma xi kali fi per sigma fi. iya. Top 9. Untuk menentukan min ada berapa langkah? Ada 2 langkah. Yang pertama, Menentukan kelas median. Dan yang kedua, menentukan median. menentukan kelas median. Masih kurang. Menentukan letak kelas median. Beda ya? Ya. Kelas median dengan letak beda. Masih, langkah-langkah. Sedangkan untuk modus kita perhatikan apa? Nilai yang paling bagus, nilai frekuensi terbanyak. Iya, frekuensi Terbesar. besar. Oke, sekarang NKPD-nya dikumpulkan. Oke, kalau sudah sekarang dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Ya Allah, puji dan syukur kami aturkan kembali kehadirat-Mu, karena Engkau telah memberkati kami dari awal pelajaran hingga sekarang berakhir dengan baik. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa,